sekedar kita datang, bukan sekedar kita berjumpa dengan saudara seiman, tapi kedatangan kita di rumah Tuhan adalah untuk bertemu dengan Tuhan dan membawa ukupan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah hati kita, pikiran kita, semuanya kita fokus untuk menyembah Tuhan Sang Raja di atas segala raja. Dan biarlah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini, bahkan oleh kebenarannya kita kembali mengingat bahwa firman Tuhan itu yang mengajarkan kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah di doa malam hari ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah dan Raja kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Kami begitu bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terbukti Tuhan, kalau sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan, kebaikan Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita dan bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan atas kami. Keselamatan yang Tuhan beri bagi kami tidak bisa diberikan oleh dunia ini Tuhan. Karena Engkaulah Allah, Engkaulah Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Engkau menyediakan segala hal yang baik atas kami. Kalaupun ada hal yang duka kami harus alami, satu hal yang kami pegang dan kami percaya, Tuhan ada di sana dan memberikan penghiburan bagi kami semua. Sehingga hati kami kuat karena Tuhanlah yang menopang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami membawa kurban syukur kami di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan, biarlah ukupan itu menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan oleh bibir mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, mari semua kita bangkit berdiri. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, yang tidak pernah timbul di hati kita, di semua itu akan disediakan Tuhan oleh setiap orang yang mengasihi Dia. Dengar
selamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengangkat hati kami kepada Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Biarlah kami senantiasa merindukan-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu
Yesus. Pujian kami bagimu, segala hormat. Kau batu karang yang teguh, kubu pertahanan. Kami berlari kepadamu, batu yang hidup, juru selamat kami, keselamatan kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kau tanggung kami, Yesus Tuhan. Kau tanggung hidup kami Tuhan. Oleh karena-Mu, oleh karena-Mu, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oleh Tuhan, hanya karena hanya oleh karena hanya oleh karena Yesus, hanya oleh karena Tuhan, hanya oleh karena Yesus, hanya oleh karena Tuhan, Jesus, Jesus Tuhan, Jesus. Kami merenungkan kebaikan Tuhan, Jesus, 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 Yesus Allah kami. Jesus, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tangan-Mu, ini janjiku, senap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun kami akan bersama-Mu Tuhan.
Yesus aku milik-Mu. Amin Tuhan. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya. Yesus aku saya serahkan kepada hambanya Bapak Agustinus Bidang SPI. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman pada malam hari ini. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di tengah-tengah kesibukan kami, ya Tuhan, kami mau datang, kami mau menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami mau datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami menjalani kesukaran dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh kuat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelum kami membacanya, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mohon kekuatan dari-Mu, kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh diberikan pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu dan terlebih untuk melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir pada hari ini, anak-anak-Mu akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dari 2 Timotius. 2 Timotius. Dua Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 9. Dua Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan membaca secara responsorial. Saya akan membaca ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap, begitu seterusnya. Berikut bacaannya panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Amin. Terima kasih, luar biasa ya. Ya, ini adalah pertama kalinya saya dipercayakan oleh Ibu Gembala dan Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah doa malam. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya malam hari ini. Saya pas begitu lihat pada hari Minggu nama saya juga kaget. Berarti saya harus siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini, malam ini, itu bicara tentang beriman dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana itu beriman dalam penderitaan? Kalau bahasa Ibrani beriman itu dia disebutkan emuna, yang diambil dari akar kata
aman. Artinya percaya atau setia. Tetapi emunah ini tidak hanya percaya. Ini berarti iman yang perspektif. Artinya bahwa iman yang bertindak secara aktif, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar yakin. Jadi iman itu iman yang bertindak. Nah, lalu Bapak Ibu, tadi kita mengatakan bahwa iman dalam penderitaan. Nah, penderitaan itu dalam bahasa Ibrani disebut tesyara. Sebetulnya ada level-levelnya gitu. Nah, artinya bahwa kesesakan atau penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, beriman dalam penderitaan artinya bertindak dalam kesesakan atau dalam penderitaan. Bagaimana itu percaya kepada Kristus atau bertindak dalam penderitaan? Kita percaya, kita beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Tapi tadi perikop kita judulnya beriman dalam penderitaan. Berarti kalau kita percaya, maka kita siap untuk menderita. Percaya Yesus berarti kita siap menderita. Apakah betul? Kita percaya Yesus, itu berarti kita siap menderita. Mari kita baca Filipi 2 ayat 29. Apakah benar bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu berarti siap menderita? Filipi 2 ayat 29, di situ dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karena berbeda. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara eksplisit jelas sekali bahwa ayat ini mengatakan kepada kita, kita tidak hanya dikaruniakan untuk menjadi percaya kepada Kristus, tetapi juga kita siap menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Kristus berarti kita siap menderita. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita percaya kepada Kristus itu berarti kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, yang menguntungkan, yang bernilai berkat, yang bernilai mujizat saja. Tidak Bapak Ibu. Justru kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Orang Kristen atau orang yang percaya atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus itu berarti harus siap menghadapi penderitaan, harus siap menerima konsekuensi, harus siap menerima resiko yang pahit, harus siap pikul salib, harus siap bayar harga sebagai pengikut Kristus. Nah pertanyaannya, kenapa orang yang percaya kepada Kristus harus siap menderita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kok kita percaya kepada Kristus tapi kita siap menderita? Kenapa harus begitu?
Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, di situ jelas dikatakan bahwa kita menderita itu, penderitaan itu adalah supaya iman kita diuji. Supaya iman kita diuji. Diuji untuk apa? Diuji untuk bisa menghasilkan ketekunan. Diuji untuk bisa kita semakin matang. Diuji supaya kita semakin dewasa rohani, semakin menjadi utuh, semakin sempurna imannya. Ibrani 10 ayat ke-32 dikatakan, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ternyata Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 32 mengatakan, ketika kita menerima terang, maka kita akan mengalami banyak penderitaan. Lalu 2 Timotius 3 ayat 12 di situ dikatakan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Kok kalau kita mau beribadah kepada Kristus, maka kita akan mengalami penderitaan, mengalami aniaya? Yang benar saja. Ini fakta Bapak Ibu. Coba kita perhatikan di sekeliling kita. Ketika kita mau membangun rumah ibadah, itu dilarang. Bahkan rumah ibadah yang sudah terbangun, itu didatangin, diperiksa. Oh tunggu dulu, izinnya belum lengkap, ininya belum lengkap. Tutup dulu. Nah ini kita mau beribadah nih. Berarti ayat ini betul bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau kita menderita karena kita ibadah buat Kristus. Jangan kita heran karena ayat ini sudah menyampaikan kepada kita. Nah, kenapa orang percaya Kristus, orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya? Karena orang Kristen sejati pasti berpegang pada kebenaran sejati, pasti berpegang kepada Injil, pasti berpegang pada firman Tuhan. Dan saya percaya mereka pasti menempatkan firman Tuhan di atas segalanya. Kasih, keadilan, dan kebenaran akan dipegang teguh. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan kasih, maka kita pasti menderita. Tapi pertanyaannya, apakah kita dalam keseharian kita hidup dalam kebenaran? Apakah kita hidup dalam keadilan? Apakah kita hidup kasih dalam keseharian kita? Kalau kita lakukan itu berarti kita melawan kuasa gelap. Kita melawan penghulu-penghulu darah yang gelap. Kita melawan roh-roh jahat. Kita melawan iblis, melawan setan, melawan ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Dan itu berarti kita siap berperang. Perang bagaimana? Perang rohani. Maka Bapak Ibu Saudara, wajib hukumnya bagi kita orang Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, mengalami yang namanya penderitaan. Wajib bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Tuhan melewati yang namanya kesulitan, melewati yang namanya pencobaan. Jadi kalau ada orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak mengalami penderitaan, maka bisa jadi dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Bisa jadi dia tidak berpegang kepada kebenaran, kasih, dan keadilan.
Karena kalau kita jalankan itu, pasti kita sulit. Sekarang saja kalau orang mau timbang daging, itu kadang-kadang 1 kilo tidak cukup sebetulnya. Dan banyak kasus-kasus itu. Kalau kita periksa satu-satu ya, bagaimana menjual sayur yang tadinya harganya 2.000 agak besar begini, itu 5.000. Banyak hal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa ketika kita menjalankan kebenaran, keadilan, tentu kita sengsara. Tetapi kalau kita tidak menjalankan itu, kita masih kompromi sana, kompromi sini, masih baik di sana, masih baik di sini, dan mencari titik aman, tidak komitmen dengan Tuhan, tidak berpegang dengan kebenaran firman Tuhan, pasti mungkin tidak terlalu sengsara hidupnya. Aman-aman saja. Ingatlah bahwa semua penderitaan itu, jika kita melihat dari kacamata Tuhan, maka pasti nilainya adalah ujian. Jadi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, penderitaan-penderitaan kita itu bernilai ujian. Tetapi perlu juga kita tahu bahwa terkadang penderitaan-penderitaan yang kita alami itu dipakai oleh iblis untuk tujuan apa? Untuk tujuan menjatuhkan kita, untuk tujuan merusak kita, untuk tujuan membinasakan kita, sehingga kita semakin sengsara. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau ada orang Kristen sejati mengalami penderitaan. Kok dia susah sekali ya? Kok dia setengah mati sekali ya? Mungkin dia menjalankan kehidupannya dengan benar, sehingga dia kesulitan. Jadi itu konsekuensi, itu resiko yang harus dilewati, yang harus dijalani oleh anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana? Kalau begitu kita harus kuat-kuat dong. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh lemah, kita harus bertahan. Yes, betul. Kita harus kuat. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kekuatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan itu sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena kita akan menjumpai banyak pertanyaan-pertanyaan di luar iman kita. Kok kenapa orang Kristen Tuhannya makan? Kenapa orang Kristen Tuhannya, kalau dia Tuhan kok dia berdoa sama Tuhan? Kan ini aneh, nggak masuk akal. Itu sering saya dapatkan di luar sana. Saya harus jawab itu, saya orangnya kalau ditanya tidak pernah diam. Kalau ditanya, sudah nanti kita bahas yang lain saja. Kita cut dulu itu, tidak usah bahas itu. Oh tidak, kau dua-dua baik, mari kita bahas. Saya bahas itu. Dan saya tidak mau kalah. Saya harus jelaskan ke dia, karena dia butuh jawaban. Kalau kita baca 2 Timotius 2 ayat 1, di situ dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bacaan kita ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Ini merupakan bentuk present pasif. Artinya apa? Artinya kekuatan tersebut datangnya dari Tuhan, sudah diberikan. Bukan dari diri kita sendiri. Tapi kadang kekuatan itu tidak kita gunakan. Filipi 3 ayat 14, di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Rasul Paulus mengatakan demikian, segala perkara
bisa dia tanggung. Karena dia sudah diberikan kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kekuatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, sudah Tuhan kasih kepada kita. Tugas kita apa? Tugas kita adalah melakukan bagian kita, mengerjakan bagian kita, mempersiapkan diri kita untuk melakukan bagian kita. Maksudnya bagaimana ini? Pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi situasi penderitaan dengan tidak takut dan gentar, tetap semangat, tidak menyerah untuk mempertahankan iman kita di tengah penderitaan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tentu masih ingat, ketika Tuhan ada 3 kali mengatakan kepada Yosua, ketika Yosua disuruh untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Kenapa Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu? Karena dia akan masuk ke tanah Kanaan. Ada apa di sana? Karena Yosua akan berhadapan dengan raksasa yang sangat besar. Yang bukan hanya besar, tapi seram. Baru lihat mukanya saja, kalau kita tidak kuat iman, pasti kita lari. Karena itu Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Karena dia akan menghadapi itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam bacaan kita, ada 3 ilustrasi yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan, untuk menggambarkan kepada Timotius bagaimana cara menghadapi situasi penderitaan dengan tetap mempertahankan iman kepada Kristus. Apa ilustrasinya? Ada dalam bacaan kita. Yang pertama, kita harus seperti seorang prajurit. Harus kita seperti prajurit yang baik bagi Kristus. Ayat 3 sampai 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata prajurit di sini lebih tepatnya kita artikan sebagai tentara. Artinya tentara Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata prajurit lebih tepat kita artikan sebagai tentara. Jadi Bapak Ibu bilang sama samping kiri kanan, kita ini tentara. Iya, kita ini tentara, tentaranya Kristus. Nah kalau kita tentara Kristus, bagaimana karakter tentara itu? Karakter tentara tentu pasti dia berani dan dia tidak takut menderita. Jadi kalau saudara menderita dalam kehidupan ini, ingat Bapak Ibu, kita ini tentara, tidak usah takut menderita. Apa tugasnya tentara? Tugasnya tentara adalah mempersiapkan strategi, mempersiapkan siasat dan fokus kepada siasat itu, kepada strategi itu. Apa strateginya? Tadi sudah dikatakan, iman, keyakinan. Iman tadi apa? Iman itu tindakan. Kita bukan hanya sekedar percaya, sekedar yakin, tapi kita bertindak aktif. Kita harus mempersiapkan senjata kita, pedang kita untuk berperang. Apa senjatanya? Apa pedangnya? Pedangnya adalah firman Tuhan, Injil Tuhan. Firman Tuhan dan Injil Tuhan itu adalah pedang roh bagi kita. Kebenaran, keadilan dan kasih yang akan kita lakukan, kita harus barengi dengan pedang itu, pedang roh.
Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah pasang strategi, siapkan strategi, fokus strategi, kita tidak hanya pasang strategi, siapkan strategi, fokus strategi, tapi kita tidak gunakan, harus digunakan. Strategi itu harus digunakan, senjata itu harus digunakan, jangan disarungkan. Kalau disarungkan kita bisa mati konyol. Pedang roh itu harus digunakan, firman Tuhan itu harus digunakan. Untuk apa? Untuk menyerang dan membela iman kita, untuk membela Injil kita, membela kita dalam pengajaran-pengajaran sesat, dalam ajaran-ajaran sesat, dari pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, kuasa-kuasa gelap, setan, iblis itu. Kita tidak boleh diam, kita harus kasih keluar pedang, cabut pedang, perang. Ini kayaknya cocoknya firman ini cocok buat penginjil. Tapi kita juga sebetulnya ini semua ini adalah penginjil, hanya kita tidak sadar. Kita ini adalah sebagai pemberita-pemberita Injil. Tapi kadang kita tidak lakukan itu, kita diam di tempat. Yang penting kan saya Kristen. Yang penting kan saya percaya, yang penting saya pergi gereja. Hanya begitu saja. Nah Bapak Ibu Saudara, yang namanya senjata, yang namanya pedang itu harus digunakan, harus dipakai. Harus dipakai untuk apa? Harus dipakai untuk menyerang, berperang secara rohani. Kita harus cabut pedang. Kita gunakan itu untuk menghadapi musuh, untuk melawan musuh, untuk memenangkan pertempuran. Supaya kita semakin baik, jangan sampai kita kedapatan tersandra, kalah telak. Kita punya iman, kita punya firman, tapi kita tidak gunakan. Atau jangan-jangan kita tidak punya firman. Kenapa? Karena ketika Bapak Gembala khotbah, pelayan firman khotbah masuk, dengar, keluar, hilang. Jadi ketika berperang mau cabut pedang tidak ada. Kosong. Karena lupa semua. Bapak Ibu Saudara, setan itu juga percaya kepada Tuhan. Tapi setan tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Setan tidak patuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengerjakan bagian kita, kita tidak patuh terhadap iman kita, bertindak, kita bisa mati konyol. Kita bisa menderita sia-sia. Karena itu Tuhan menunggu kita mengerjakan bagian kita. Kekuatan sudah diberikan, tinggal kita gunakan. Tapi ada yang bilang begini, Tuhan Yesus kan berkata, sarungkanlah pedangmu. Bapak Ibu Saudara, itu konteks lain. Artinya bahwa jangan membunuh, jangan menganiaya sesama manusia. Memang tidak boleh kita membunuh, memang tidak boleh kita menganiaya. Makanya dia bilang sarungkanlah pedangmu. Tapi dalam hal iman, cabut pedang. Gunakan pedang, pakai, serang. Bukan cabut pedang bunuh orang, dah salah. Itu konteksnya berbeda. Ingat Bapak Ibu Saudara, setan itu, iblis itu, penghulu udara itu sifatnya mendakwa, sifatnya mengintimidasi, menyerang. Jadi kalau kita tidak balas menyerang, kita bisa mati konyol, kita bisa tersandra, kita bisa dikalahkan. Kenapa Kristen di tempat ini tidak maju-maju? Karena semua penakut, takut, jangan saya deh, yang lain saja yang memberitakan firman, yang lain saja yang jadi penginjil. Kalau saya ketemu orang, tidak usah bahas-bahas firman deh. Akhirnya apa? Kita begini-begini saja jumlahnya, tidak bertambah, karena kita takut. Padahal kekuatan sudah diberikan, pedang sudah dikasih, kita tidak gunakan.
Jadi dalam hal iman tidak ada cerita sarungkan pedang. Gunakan pedang, cabut pedang untuk menyerang, membela iman kita, mempertahankan Injil kita. Kalau ada yang bilang, wah ini Injilmu salah, kita jawab dia supaya dia mengerti. Saya kemarin di tempat saya, dia bilang, Pak Agus, kalau iblis itu diciptakan atau bagaimana? Saya tanya, kalau kalian bagaimana? Oh, iblis itu diciptakan. Saya bilang kalau di Kristen tidak diciptakan. Oh, kok bisa begitu? Kami diciptakan dari api. Saya bilang tidak ada Tuhan menciptakan iblis. Tidak ada Tuhan menciptakan yang namanya kejahatan. Kalau Tuhan menciptakan kejahatan, iblis, berarti Tuhan tidak perlu bilang, kenapa kamu orang berbuat tidak baik? Kenapa kalian melakukan kejahatan? Dia sudah ciptakan kejahatan kok, jadi jangan heran kalau orang lakukan kejahatan. Saya bilang Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan hanya menciptakan malaikat agung, malaikat mulia. Tapi karena dia tidak patuh, dia dilempar. Dia menjadi seorang malaikat pemberontak. Nah, pemberontak inilah yang disebut iblis. Iblis itu gelar. Dia bilang begitu ya Pak? Iya. Saya tidak mau bilang itu keliru, itu salah. Saya takut ya bisa-bisa saya juga ditinju nanti. Jadi saya bilang kalau kami tidak ada begitu. Nah, ilustrasi yang kedua, ini waktu saya sudah lewat ya. Karena tadi saya dikasih pesan sama Pak Ibu Gem 30 sampai 40 menit, jangan sampai saya sudah terlewat. Ilustrasi kedua, seperti seorang olahragawan, ayatnya yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang olahragawan harus bekerja keras, mempersiapkan diri berlatih meskipun melalui penderitaan. Dia harus memiliki semangat juang yang tinggi, yang kuat, memiliki spirit dari dalam diri agar bisa melewati standar, melewati patokan, melewati target yang ditentukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang olahragawan harus memiliki yang namanya pencapaian. Ada target, ada patokan yang harus dia lewati supaya dia bisa juara. Jadi dia harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga untuk memperoleh mahkota. Begitu juga dengan seorang pelari. Pelari itu dia harus juga mengikuti peraturan-peraturan berlari, tetapi dia juga harus menguasai dirinya dalam segala hal untuk memperoleh mahkota juara. Nanti Bapak Ibu kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Sama juga dengan petinju. Petinju itu tidak boleh asal bertinju, tidak boleh yang penting saya bisa baku pukul. Tidak bisa. Harus juga dia mengikuti aturan bertinju. Tahu kapan harus memukul, tahu kapan harus meninju, dan tahu kapan harus menahan diri untuk tidak memukul, tidak meninju. Meskipun sudah diberikan kesempatan, meskipun ada peluang untuk memukul, tapi dia harus bisa mengendalikan diri. Supaya apa? Supaya dia tidak masuk jebakan lawan, supaya dia tidak masuk tipuan lawan. Jangan-jangan kalau dia tinju begini, dia skak, selesai, KO. Jadi dia harus menahan diri, dia tahu bagaimana mengatur siasat, target. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan iman kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki strategi, kita harus punya target, punya patokan, dan punya standar pencapaian. Untuk apa? Untuk kita bisa memperoleh mahkota abadi. Kalau kita tidak punya standar, tidak punya target, tidak punya patokan, tidak punya pencapaian, bagaimana kita mau dapat mahkota abadi itu yang Tuhan sudah janjikan? Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya jadi pendengar saja. Kita semua ini ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan dengan tidak takut dan gentar, dan kita bisa berbuah.
iman itu harus disempurnakan dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan kasih, perbuatan kebenaran, perbuatan keadilan. Kita harus punya kasih, punya keadilan, dan harus ada kebenaran. Ilustrasi yang ketiga. Seperti seorang petani. Ayat yang ke-6. Seorang petani, meskipun dia menderita, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap bertahan, dia tetap bekerja keras. Karena penderitaan itu merupakan warna kehidupan. Petani itu adalah gambaran kehidupan kita yang jelas sekali. Jadi petani itu merupakan gambaran kehidupan kita yang jelas sekali. Maksudnya bagaimana itu Pak Gus? Maksudnya adalah dengan kita melihat petani, kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tidak ada yang cepat untuk mendapatkan hasil. Karena petani itu dia pertama ya dia bajak dulu. Dan seterusnya kemudian dia tanam, kemudian dia nanti dilihat dia di YouTube. Bagaimana cara kerja petani, baru dia bisa dapatkan hasil. Nah Bapak Ibu Saudara, semua perlu ada kerja keras, semua perlu ada kesabaran, dan semua perlu ketekunan untuk mendapatkan hasil. Harus menderita dulu, harus bisa menderita baru kita bisa dapat hasil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami namanya rintangan, hambatan, ujian, masalah, baik itu pergumulan dalam pelayanan, baik itu dalam pergumulan dalam pekerjaan, maupun dalam rumah tangga. Tetaplah kerjakan bagian kita. Tetaplah kerjakan bagian saudara dengan maksimal. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Saya percaya Tuhan akan memberikan pengertian bagi saudara, bagi kita semua yang tetap beriman dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman itu boleh mengingatkan kami, boleh menasihati kami, boleh menegur kami. Dan kami boleh senantiasa setia, bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita akan mengalami yang namanya penderitaan, tetapi di malam hari ini juga mengingatkan kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 4, 5 dan 6 bahwa kita adalah prajurit, kita adalah seorang olahragawan, dan kita adalah seorang petani yang masing-masing kita diberikan kekuatan daripada Tuhan. Kita dimampukan untuk bisa melewati semua tantangan dalam kehidupan kita, bahwa kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang akan membela kita di dalam mengalami yang namanya masa-masa kesukaran, masa-masa penderitaan, oleh karena salah satunya penolakan atas pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada siapa saja. Karena tugas kita seperti Pak Agus bilang, kita adalah para penginjil. Kita
dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya, maka ketika kita menjadi rekan sekerjanya Allah, kita berarti diberikan kehormatan daripada Tuhan untuk sama-sama melayani Dia. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa nanti dengan penuh kasih. Saya minta Ibu Mary berdoa. Kita berdoa supaya gereja Tuhan ini semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mungkin dalam masa-masa tenang, tetapi dalam masa tenang ini kita tidak bisa lalai, kita tidak bisa berleha-leha atas hal itu. Kita tetap berdoa biarlah ketika diterpa oleh angin badai itu, kita tetap kuat, kita tetap berharap kepada Tuhan. Untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tergembalakan di gereja Betel ini, biarlah menjadi jemaat yang kuat di dalamnya. Dan biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Pak Gembala, oleh semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, adalah semua pemberitaan firman Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Setiap kebenaran-kebenaran itu berasal daripada Tuhan, sehingga ketika kita keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mudah oleh pemberitaan-pemberitaan Injil lain, karena kita sudah ditanam di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, biarlah dalam pelayanan mereka menjadi tiang doa bagi kita, dan kita juga pun mendoakan mereka, karena dalam mereka melayani tidak mudah. Biarlah Tuhan beri kekuatan bagi kedua hamba-Mu ini, dan juga kita berdoa bagi semua jemaat, bahkan bagi anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka sukacita bertumbuh di dalam pelataran Tuhan lewat ibadah-ibadah yang berlangsung. Bukan hanya ibadah sekolah minggu, tapi di setiap ibadah-ibadah biarlah kita membawa anak-anak kita juga untuk memperkenalkan bagaimana itu harus beribadah, bagaimana mereka harus mengenal firman. Dan kita berdoa biarlah orang-orang tua yang Tuhan percayakan, biarlah juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pemuda. Satu juga kita berdoa, yang terakhir berdoa bagi pemerintah kota yang ada, berdoa bagi negara, berdoa bagi suku-suku yang terabaikan di kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Biarlah firman Tuhan itu bukan hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi milik mereka, dan mereka akan dimenangkan oleh Kristus, dan mereka mengenal siapa itu juru selamat sesungguhnya. Kepada hambanya saya persilakan. Pujian syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini, kami rindu Tuhan kehidupan kami dibaharui. Kehidupan kami Tuhan dibentuk oleh Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami mau berdoa Bapa, buat pekerjaan Tuhan, buat banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak secara kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan, karena Engkau menetapkan kami untuk menjadi prajurit, supaya kami tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan. Engkau tetapkan kami untuk sebagai petani dan olahragawan, supaya Tuhan ketika kami bertanding kami tidak kalah, tetapi kami mau menghadapi semuanya itu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan mengampuni setiap Tuhan kesalahan dosa kami, sehingga apa yang kami panjatkan, apa yang kami pohonkan ke hadapan hadirat-Mu, Engkau akan menjawab Bapa. Malam hari ini kami berdoa ya Bapa, buat setiap hamba-hamba Tuhan ya Bapa yang Kau percayakan dalam kehidupan gereja-Mu, khususnya yang ada di GBI ini Bapa. Engkau memperlengkapi setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan,
untuk Tuhan Kau memakai kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi terang, untuk kami boleh menjadi terang, berkat Bapa garam dan terang Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, dan Tuhan biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan bukan hanya kami di tempat ini, seluruh hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan dalam setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, Kau mau pakai kehidupan kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat, untuk kami boleh menjadi kesaksian, sehingga kehidupan kami, anak-anak-Mu yang sudah ditebus oleh Engkau, kehidupan kami sungguh Tuhan berubah. Sungguh Tuhan, kehidupan kami benar-benar dapat memancarkan terang kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Kau percayakan di tempat khususnya berada, khususnya di gereja kami Bapa, yang melayani Engkau Tuhan, baik itu mungkin di puji-pujian, amat terlebih di dalam pelayanan firman Tuhan. Engkau perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika kami menyampaikan firman Allah, firman itu akan bekerja dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus-Mu akan menjamah kami dan menerjemahkan dalam kehidupan kami lebih lagi, sehingga Tuhan, kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan berkata bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan, yang mempraktekkan, merenungkan dan melakukan firman itu, itulah yang akan Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar sampai kepada mendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat Pagem dan Bugem yang Tuhan Kau percayakan untuk menjadi hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami tahu otoritas Allah ada di atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pakai kehidupan mereka Tuhan, perlengkapi mereka Bapa dengan tanda-tanda mujizat kuasa-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka melayani Engkau, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh melihat kehidupan jemaat-jemaat-Mu khususnya yang ada di tempat ini dibawa, diubahkan oleh Engkau. Dan kami percaya juga Tuhan dalam pelayanannya di luar Bapa, Engkau memberkati Bapa, khususnya buat Pagem Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan, baik yang ada di gereja ini, di luar maupun di Kendari, dimanapun Tuhan Kau memakai kehidupannya Tuhan untuk lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi. Tanda-tanda heran menyertai Engkau, mujizat-mujizat menyertainya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Ibu Gem yang mendampingi Pagem Tuhan sebagai seorang guru, Engkau pakai kehidupannya di sekolah untuk menjadi saluran berkat, juga untuk menyampaikan siapa Allah yang kami sembah, sehingga Tuhan lewat kehidupan Tuhan guru-guru yang belum mengenal Engkau, lewat Tuhan Ibu Gem yang lewat kehidupannya mereka dapat melihat sungguh Kristus ada dalam kehidupan sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan studi dalam sekolah Bapa, Engkau memakai Bu Gem untuk membawa siswa-siswi untuk menjadi Tuhan, untuk tetap melekat kepada Engkau, untuk tidak meninggalkan Engkau apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami melihat di hari-hari terakhir banyak Tuhan anak-anak muda yang tidak mempedulikan agama, yang hidup semaunya, yang hidup sembrono. Pada saat ini Tuhan pakai kehidupan Bu Gem untuk menempatkan di sekolah itu Tuhan, untuk membawa anak-anak murid, anak-anak yang di dalam anak-anak Kristus Bapa, untuk membawa mereka Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau dan tidak akan meninggalkan Engkau apapun itu Bapa. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja Bapa, kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekalipun Tuhan kami tahu Bapa anak-anak sekolah minggu masih kecil-kecil, tetapi mulai dari kecil biarlah Engkau persiapkan seluruh kehidupan anak-anak orang tua mereka untuk datang membawa kepada Engkau Tuhan, sehingga di situ mereka belajar di sekolah minggu, mereka tertanam, mereka berakar dan bertumbuh di dalam Engkau, sehingga ketika mereka dewasa mereka tetap mempertahankan iman mereka, mereka tetap akan kuat
mereka akan tetap kokoh dalam menghadapi setiap tantangan masalah hidup yang ke depan Bapa. Kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang Tuhan yang enak, tetapi hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat, yang membuat setiap anak-anak-Mu untuk mau beralih daripada Engkau. Tetapi kami percaya ketika mereka dididik, dibentuk di dalam sedini mungkin di dalam pengenalan akan Engkau, dibawa pada Tuhan dalam sekolah minggu, dalam remaja, kami percaya mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Bapa buat Tuhan setiap gereja-gerejamu, bahkan setiap kami yang ada Tuhan, untuk Engkau senantiasa menguatkan kami menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap tantangan Tuhan. Engkau perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, Engkau memperlengkapi kami dengan kekuatan daripada Engkau, sehingga Tuhan kami akan kuat menghadapi apapun tantangan masalah apapun. Kami akan tetap kuat dan kami percaya bersama dengan Engkau kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, buat pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau mau tolong Tuhan dalam bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau mau tolong mereka agar mereka dalam hari-hari ini bukan hari-hari yang baik Bapa, karena kehidupan hari-hari ini Tuhan semakin jahat, dan keadaan perekonomian, keadaan apapun Tuhan di negara kami ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan. Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden untuk mengatur semuanya, sehingga Tuhan dapat teratasi setiap korupsi yang terjadi Bapa. Tuhan Kau tolong Bapa mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga pemulihan terjadi, ekonomi dipulihkan Bapa, perekonomian dipulihkan Bapa. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Dimana kalau kami melihat hari-hari ini keadaan akhir zaman, peperangan yang terjadi di Timur Tengah Bapa, Tuhan kuatkan kami untuk tetap berharap, bersandar dan terus percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apapun yang terjadi di Timur Tengah, apapun Tuhan itu tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah membuat kami ini semakin melihat dan semakin dekat dengan Engkau, sehingga Tuhan pada saat Engkau datang pada kali kedua Tuhan, Engkau dapati iman kami, Engkau dapati kami siap Tuhan untuk Engkau menjemput kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Persiapkan kami mulai dari sekarang Bapa, untuk kami mempersiapkan iman roh kami Tuhan kuat di dalam Engkau, sehingga Tuhan kami tidak seperti sekam yang ketika ditampi dia akan terlempar keluar, tetapi kami mau sebagai Tuhan gandum yang kuat, yang berisi dan tertanam di dalam rumah Tuhan, sehingga apapun persoalan, apapun masalah, apapun Tuhan keadaan di negara kami, apapun itu Tuhan, kami akan tetap kuat dan kami tetap akan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Bahkan Tuhan, saat malam hari ini Engkau melihat setiap orang-orang percaya yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Engkau Allah yang akan menjawab setiap pergumulan mereka. Dan kami percaya ketika kami meletakkan setiap harapan dan masalah kami kepada Engkau, maka Engkau yang akan turun tangan Engkau akan turun tangan dan jemput tangan untuk menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, saat malam hari ini ini doa kami, ini sembah kami yang kami bawa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, setiap doa dan permohonan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita akan mendapat jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Kini kita akan memberikan kurban syukur kita. Kalau ada pengumuman kepada Pak Pendeta Daniel, saya persilakan. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, pengumuman besok ibadah remaja, pemuda remaja. Untuk itu setiap pemuda dan remaja untuk saling
memberitahukan ya. Ya. Oh iya, jadi lokasinya tempat ibadahnya di Agung, di depan kantor sosial, lalu masuk belok kanan ada sekolah SMA perawat di situ. Ya. Jadi untuk yang belum tahu rumahnya nanti saling berbagi informasi di grup WA. Berikutnya sesudah ibadah ini akan ada latihan untuk ibadah minggu. Sambil latihan akan ada kita nikmati snack jagung seperti biasa. Tapi ada catatannya karena ini tempat sudah bersih juga, mari jaga supaya tidak kotor. Kita membantu sedikit pekerjaannya mamanya Fadil kalau membersihkan tempat tidak terlalu ini. Hari Minggu kembali kita akan berkumpul untuk memuji Tuhan. Kemudian kita akan mengingat dan merayakan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus di dalam sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan hari ini tetaplah kuat. Karena kita adalah tentara. Tentara yang bergantung hanya sepenuhnya kepada komandannya. Cari berkenan kepada komandan. Kita olahragawan yang hidup dalam keteraturan. Tertib, teratur, dan kita adalah petani yang bekerja keras. Tapi jangan takut, karena yang bekerja keras mereka lah yang pertama akan menikmati hasil. Demikian firman Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Karena malam ini Engkau mengingatkan setiap daripada kami bahwa percaya kepada Kristus adalah karunia, tetapi menderita karena kepercayaan itu adalah juga karunia. Karena itu Tuhan, tolong kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami puji muliakan nama Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami. Satu hal yang kami percaya, manakala kami berdoa, kami menyelaraskan keinginan kami dengan jawaban yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, maka kami akan mengalaminya. Terima kasih. Syukur kepadamu. Dan kami percaya oleh penyertaan Tuhan senantiasa dimampukan kami untuk menjalani kehidupan mengiring Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap akan kuat di dalam pengiringan ini sampai Tuhan datang kali kedua atau kami yang kembali menjumpai Tuhan. Terima kasih, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagimu. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan, Amin.